Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Irmayani, kelas PTIKA dengan NIM 22.009.50029. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Multiple Access dengan mata kuliah Komunikasi Data. Langsung saja, Tujuan multiple access ada dua. Yang pertama yaitu memahami konsep multiple access, yang kedua yaitu mengetahui jenis-jenis multiple access dan contoh-contoh aplikasinya. Selanjutnya yaitu multiple access dapat didefinisikan sebagai suatu metode untuk menggunakan kanal secara bersamaan. Multiple access memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengatur penggunaan kanal oleh user sehingga memiliki komunikasi yang bebas interferensi. Yang kedua yaitu menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu kanal. Dan yang ketiga yaitu efisiensi kanal. Selanjutnya itu sistem duplexing. Sistem komunikasi duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan menerima informasi secara bersamaan. Di sini ada dua jenisnya, yang pertama half duplex dan yang kedua full duplex. Selanjutnya yaitu teknik duplexing. Yang pertama, Frequency Division Duplex atau FDD menyediakan dua band frekuensi yang berbeda untuk tiap user, yaitu forward channel dan reverse channel. Di sini terdapat suatu gambar di samping. Dan yang kedua yaitu Time Division Duplex atau TDD, menyediakan waktu yang berbeda untuk membedakan forward channel ataupun reverse channel. Dan di sini juga terdapat suatu gambar. Selanjutnya yaitu jenis multiple access. Yang pertama yaitu FDM atau Frequency Division Multiple Access, dan yang kedua yaitu TDMA atau Time Division Multiple Access, dan yang ketiga CDMA atau Code Division Multiple Access. Di sini saya akan menjelaskan jenis multiple access yang pertama yaitu FDM. FDMA yaitu Frequency Division Multiple Access, di mana FDMA ini menempatkan setiap user pada kanal frekuensi yang berbeda. Kanal frekuensi ini disediakan berdasarkan permintaan user yang menginginkan layanan. Pada periode panggilan, tidak ada user maupun yang bisa menggunakan kanal frekuensi yang sama. Di sini terdapat gambar pembagian kanal pada FDMA. Selanjutnya itu karakteristik FDMA. Yang pertama yaitu pembagian kanal berdasarkan pembagian frekuensi. Yang kedua, pengiriman dan penerimaan informasi berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Dan yang ketiga, FDMA mempunyai bandwidth yang lebih sempit, kurang lebih 30 kHz. Dan yang keempat, lower transmission overhead. Yang kelima, proses handoff cukup kompleks. Dan yang keenam, tidak fleksibel terhadap layanan baru. Dan yang ketujuh, kontrol channel terletak di frekuensi 1 untuk menghandle pemutusan hubungan. Dan yang terakhir, bersifat continuous transmission. Selanjutnya, kapasitas FDMA. Di sini terdapat kapasitas kanal pada FDMA di mana N sama dengan BT per kurang 2B per BC. Keterangan BT adalah total alokasi spektrum pada sistem FDMA. Yang kedua, Begar adalah broadband yang letaknya berada pada ujung spektrum frekuensi. Dan yang ketiga, BC adalah bandwidth kanal.
Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan sistem FDMA. Selanjutnya yaitu jenis multiple access yang kedua, yaitu TDMA atau Time Division Multiple Access. Sistem TDMA membagi kanalnya menjadi beberapa time slot. Satu time slot digunakan oleh satu user untuk mengirim informasi maupun untuk menerima. Sistem TDMA mengirim data dengan metode buffer and burst, sehingga proses transmisi dari tiap user tidak berlangsung secara kontinu. Di sini terdapat suatu gambar pembagian kanal pada TDMA. Selanjutnya yaitu karakteristik TDMA. Yang pertama, alokasi kanal berdasarkan time slot. Selanjutnya, DMA menggunakan satu frekuensi carrier yang sama pada banyak user. Tiap user dibedakan dari time slot. Yang selanjutnya, jumlah time slot per frame tergantung banyak hal, diantaranya teknik modulasi, available, bandwidth, dan lain-lain. Selanjutnya itu data transmission bersifat burst transmission. Selanjutnya itu proses handoff menjadi lebih sederhana dibandingkan dengan FDMA. Selanjutnya itu memerlukan bit-bit sinkronisasi, dan yang terakhir lokasi slot bagi user bisa beragam tergantung pada kebutuhan traffic dari user. Di sini terdapat kanal dan struktur frame TDMA, di mana jumlah kanal N sama dengan M dalam kurung B kurang 2B per BC. Di sini terdapat suatu gambar frame TDMA. Selanjutnya yaitu jenis multiple access yang ketiga, yaitu CDMA atau Code Division Multiple Access. Semua user pada sistem CDMA menggunakan frekuensi carrier yang sama dan waktu pengiriman yang serempak. Setiap user memiliki kode pesan random yang berbeda dan saling oktogonal satu sama lain. Bandwidth pada sistem CDMA sangat lebar bila dibandingkan dengan bandwidth yang umumnya dibutuhkan untuk transmisi. Pelebaran bandwidth ini dapat dari perkalian sinyal message dengan bandwidth yang sempit dengan kode penebar yang memiliki bandwidth yang sangat lebar. Di sini terdapat sebuah gambar pembagian kanal pada CDMA. Selanjutnya yaitu karakteristik CDMA. Yang pertama yaitu user pada sistem CDMA menggunakan frekuensi yang sama. Sistem deplexing dapat menggunakan TDD maupun FDD. Yang kedua yaitu meningkatnya jumlah user pada CDMA akan menaikkan tingkat noise secara linear. Yang ketiga yaitu performance sistem akan berangsur-angsur menurun dengan bertambahnya jumlah user dan akan naik bila jumlah user dikurangi. Dan yang keempat yaitu multipath. Multipath fading akan terkurang banyak karena sinyal disebar pada spektrum yang lebih lebar. Jika bandwidth dari spirit spektrum lebih besar dari bandwidth koheran kanal, maka perbedaan frekuensi dan mengurangi efek small scale fading. Selanjutnya itu channel data rate yang besar. Konsekuensinya durasi simbol akan sangat pendek dan biasanya akan lebih kecil dari waktu delay spirit kanal. Dan yang terakhir, self-jamming merupakan masalah pada CDMA. Self-jamming meningkat jika spreading sequence dari user yang berbeda tidak benar-benar ortogonal. Selanjutnya itu kapasitas CDMA. Di sini terdapat kapasitas kanal pada CDMA yaitu N sama dengan 1 ditambah W per R per E EB per NO
kurang N per S, di mana N yaitu jumlah user dapat dinilai, dan di sini terdapat, bisa dilihat pada layar di atas. Dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.